Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke cuy, kali ini gua karena kedatangan Bikabu mau bore up ya dengan dana memaksimalkan gitu. Jadi maksimalkan dana. Nah, jadi rencana gua mau upgrade ke spek kurang lebih 125 cc ya. Dari standarnya cuman 110-an ya kalau nggak salah ya. Nah, dengan diameter piston standarnya 50, ini mau gua upgrade dengan linernya standar. Jadi nanti gua nggak ganti liner, cukup di coulter sampai maksimal gitu. Maksimalnya itu sekitar 53,5, tapi di sini gua mau pakai 53,4 cuy, karena gua mau subsidi pakai piston Vario 125. Nah, kenapa sih pakai piston Vario 125 ya? Satu, untuk mengejar kompresi biar bisa lebih tinggi. Nah, kedua, dia punya keunggulan di bagian belakang piston itu lebih ke bentuk piston zaman sekarang ya, seperti piston forget ya. Nah, oke, sekarang kita review dulu ya standarnya Beat itu bentuknya kayak gimana. Ini sama aja kayak Beat KZL ya, Beat FI yang starter kasar. Nah, di piston Beat standar bentuknya itu kayak gini coy. Nah, ini full tuh, ini full ada ke sampingnya ada buat gesekan coy. Nah, pada umumnya kalau bore up Beat karbu itu biasanya pakai piston KZ ya, dari mulai KJ standar sampai KJ 200-an ya, oversize nya ya, tergantung kebutuhannya gitu. Namun di sini gua mau pakai piston Vario 125 yang oversize 100, jadi ukurannya 53,5. Jadi cc-nya mau gua bikin 125 cc coy. Nah, ini adalah piston bekas Vario 125 ya yang standar. Nah, ini bentuknya coy. Nah, dari belakang udah berbeda kan. Jadi piston Vario 125 itu nggak ada bagian pinggir, meminimalisir, jadi meminimkan gesekan gitu. Nah, ini agak lebar sedikit karena kalau lebih tipis itu suaranya bisa agak kasar ya cuy ya. Kemungkinan bisa lebih ringan, nanti bisa lebih nyeting. Mungkin nanti akan ada proses pelubangan di bagian pen dan ada sedikit modifikasi gitu. Nah, untuk kompresinya sendiri gua belum tahu ya ketemunya berapa karena belum di reset. Nanti kita by step aja ya prosesnya ya, makanya tonton terus video-video gua coy. Nah, untuk coakan gua ukur untuk yang in itu rata ininya itu sama, cuman kalau yang X berbeda. Untuk coakan klep nanti kita sesuaikan dengan overlap dan lift noken as gitu, dan juga untuk bagian pinggir kita sesuaikan dengan kompresi. Jadi nanti mau gue coba posisi standar, kompresinya berapa, apakah klepnya menabrak atau enggak dengan noken as yang sudah custom. Liftnya itu di bawah 9 mili insya Allah nanti ya, di atas 7 cuman di bawah 9. Nanti kita cari yang pasnya berapa. Nah, jadi basic piston Vario 125 ini pinnya sama 13, namun berbeda bentuk saja. Jadi bentuknya kayak gini kan, tadi udah dijelaskan. Nah, jadi umumnya itu dulu itu banyaknya pakai KJ ya, pakai KJ juga bagus ya, biar lebih tinggi, biar bisa atur dom, jadi kompresi lebih padat. Cuma nanti kita tidak menata ulang di bagian head sebelum ukur kompresi. Jadi langkah awal untuk memodifikasi head dan coak piston itu kita ukur dari kompresi. Rencana gua kompresi nggak lebih dari 11, tapi 10,5 lebih. Jadi 11 kurang rencananya gitu, agar harian tetap aman, karena beliau konsumsi bahan bakarnya selalu pertamax cuy. Makanya gua berani di atas 10,5. Nah, mungkin untuk part selanjutnya karena kita belum belanja ya, ontarnya udah TF ya, jadi kita cuma reset pistonnya gitu. Nah, siapa tahu buat kalian ada yang mau terinspirasi gitu. Nah, bicara aman enggaknya itu tergantung bagaimana yang rakit cuy. Karena kalau sembarangan dengan spek segini pakai liner standar itu lebih mudah panas gitu. Apalagi pendingin standarnya itu nggak dipasang kayak kipas dan box kipasnya gitu. Jadi lebih mudah panas gitu.
Nah, untuk mengantisipasi itu kita harus menggunakan jasa quarter yang akurat cuy. Jadi jangan sampai quarterannya miring, dan mengatur kompresi juga sesuai kebutuhan dan bahan bakar gitu cuy. Jadi banyak faktornya juga ya cuy ya. Makanya nanti ikutin aja step by step. Nah, untuk kodenya ini Vario 125 yang kodenya KWN ya. Nah, kalau yang bladernya oversize di atas 100 itu banyaknya pinggirnya ada cuy. Beda-beda walaupun sama kayak Vario. Itu mereknya Vim ya. Kalau Vim bentuknya agak beda. Dia agak lebih domnya lebih tinggi. Nah, kompresnya lebih tinggi. Namun gua di sini karena ngejar bentuk pistonnya cuy. Entah nanti mau merek NPP atau merek ori, nanti gua pikirin lagi gitu. Jadi bicara awet bukan tentang merek aja gitu. Jadi tentang penanganan dan perakitan itu sangat faktor yang paling utama gitu. Selain merek yang mendukung. Jadi walaupun pistonnya racing kayak motoan, kalau kita penanganannya salah ya sama aja bohong cuy. Oke, jadi seperti itu cuy ya. Nah, untuk tinggi piston Vario 125 ini cuy, itu lebih tinggi sekitar setengah milian. Kalau piston standar beat itu ininya ke dalam cuy. Jadi dia nggak datar, ini ke dalam. Ini ke dalam, dan juga lebih pendek sedikit di bagian bibir piston atau pinggiran piston. Nah, jadi di sini lebih pendek punya beat cuy. Nah, untuk Vario ini lebih tinggi bagian bibir, dan di bagian tengahnya itu lebih datar. Andai kata kita ngejar kompresi 10 atau 9 ya, ibaratnya 10 lah, ini kayaknya wajib di bubut cuy, di bagian pinggir. Nah, kecuali kita ngejar kompresi tinggi, kayaknya nggak usah di bubut ya cuy ya, paling penyesuaian di head. Atau bisa juga kalau nanti aman jarak antara liner dan piston, nanti di bagian headnya paling kita squeeze atau kita tata ulang di bagian kubahnya. Jadi banyak cara, tapi tetap patokan ukuran kompresi cuy. Nah, disitu menentukan motor enak, awet dan enggaknya gitu. Padahal hal sepele ya. Makanya kenapa jasa bikin motor kayak gitu itu ya cukup mahal. Kita tidak bisa jelasin secara maksimal ya, itu tergantung kepercayaan dari owner dan customer juga cuy. Kalau kita ya tergantung kepercayaan mereka, jadi kita mengerjakan sepenuh hati gitu. Ya mungkin itu aja untuk step selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe cuy. Oke, nanti kita spill juga kalau mesinnya udah turun ya. Oke, mungkin itu aja. Sekian, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar cuy ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.